Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Rusdi Masih ya sudah resmi gabung PSI. Yang awalnya dia adalah kabarnya adalah kader Nasdem yang kemudian beralih ya atau berpindah ke PSI. Nampaknya dampak dari Ahmad Ali ini nampaknya juga banyak begitu kan kepada Partai Nasdem dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Partai Nasdem hati-hati betul. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa begitu kan ya? Ini kan kelihatan barbar sekali begitu. Strategi dari seorang Jokowi ya, ini kan barbar sekali sebenarnya. Saya tahu di sini semua ini saya bisa tunjuk yang mana sebenarnya yang belum kerja dan yang sudah kerja. Jadi hati-hati akan saya ganti. Di sini saya juga bukan hanya ngomong mengenai DPW dan DPD ya, saya mengenai juga nih teman-teman DPP yang di depan semua. Semua sama. Semua akan kita evaluasi 3 bulan ke depan. Karena itu saya itu tidak butuh laporan ABS. Asal Bapak senang. Isinya kok tipu-tipu aja. Karena kita lihat saja begitu ya, apa yang kemudian menjadi acuan sekarang ini kan Ahmad Ali, karena dia adalah Partai Nasdem dan sebagainya. Makanya dengan adanya PSI yang kemudian mengatakan bahwa Sulawesi akan menjadi gandang gajah, bukan tidak mungkin akan menjadi gandang gajah lagi begitu. Tapi hati-hati, mungkinkah ini akan lolos di parlemen? Saya kira awalnya kan di Jawa Tengah ya, seorang Kaisang ini kan teriak-teriak sebenarnya. Oh, hidup gajah! Ya, Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah. Kemudian ya di Bali juga akan menjadi kandang gajah. Terus kemudian di Sulawesi ya, yang beberapa hari ini begitu kan, yang mengatakan Sulawesi akan menjadi kandang gajah. Ini kan menandakan bahwa ya Partai Nasdem ya dicabik-cabik di situ. Dan hati-hati betul antara Partai Nasdem dan PDIP ini begitu kan. Harus ada harus ada perlawanan dalam artian bahwa tidak semuanya begitu kan ya rela kader-kader itu setia terhadap Pak Surya Paloh dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita lihat begitu kan. Kan mulai kelihatan siapa yang percaya terhadap Surya Paloh ya, yang loyalitasnya tinggi kepada Surya Paloh, kan kelihatan sekali siapa mereka begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Istrinya masih kader Nasdem kabarnya begitu. Ini satu persatu mungkin akibat kekecewaan begitu kan ya, kader-kader Nasdem dan sebagainya. Tapi kita lihat saja Pak Surya Paloh kan punya strategi penting begitu kan. Pak Surya Paloh di situ kan punya politik ulung begitu kan. Artinya dia sudah lama begitu, tidak mungkin akan kalah sama kader-kadernya. Aduh, ini ngeri ya, ngeri. Pertarungan politik begitu kan ya, pertarungan politik ini ngeri. Tapi masyarakat, semuanya tergantung masyarakat. Dari respeknya masyarakat untuk bisa menilai seperti apa sih partai PSI dan sebagainya ini. Rusdi Masih gabung PSI, Ahmad Ali mengatakan seluruh Sulawesi ya jadi kandang gajah. Wih, ngeri, Bos, kalau sudah jadi kandang gajah. Ngeri kan ya? Jadi Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia yakni Ahmad Ali ini meyakini ya seluruh Sulawesi akan menjadi kandang gajah ya setelah Rusdi Masih ya bergabung kepada PSI. Nah, adapun Rusdi Masih yang merupakan sosok yang berhasil membawa Partai Nasdem ya juara di Sulawesi Selatan ya pada pemilu legislatif pada 2024 kemarin, ini menandakan bahwa Partai Nasdem hati-hati betul nanti begitu kan. Tapi ya ada kader-kader Nasdem yang kemudian masih setia terhadap Partai Nasdem begitu kan. Nah, nampaknya petinggi-petinggi Partai Nasdem nampaknya sudah lompat begitu kan, lompat sana lompat sini begitu. Artinya kalau lompat sana lompat sini ada apa? Ya Pak Surya Paloh pasti tahu lah begitu kan. Nah, ya ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan gelisah. Jangan-jangan Pak Surya Paloh lagi mengatur strategi siapa orang-orang yang tidak loyalis, ya loyalitasnya dipertanyakan terhadap Partai Nasdem.
Ini kan sudah mulai mundur satu persatu, sudah mulai lompat sana, lompat sini, begitu kan ya. Jangan-jangan nanti ada kejutan begitu kan ya, seperti Bang Sahroni begitu kan. ini bisa saja ya Partai Nasdem diobok-obok walaupun secara tidak langsung begitu kan, walaupun secara tidak langsung. Tapi ya inilah realitanya begitu kan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Kaisang di situ begitu tidak begitu menarik sebenarnya. Artinya apa? Artinya pidato-pidato ini harus banyak belajar lagi. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Terlalu berambisi. Dalam artian apa? Terlalu menampilkan ekspresi emosi. Nah, itu kan pidato-pidato sebagai ketua umum itu santai sebenarnya. Seperti Ibu Megawati misalnya santai, seperti Pak Prabowo berapi-api tapi kena begitu kan ya. Tapi kan Kaisang sendiri kan pidatonya kurang begitu. Ekspresinya di situ begitu ya. Coba ya bisa menilai begitu sebagai ekspresi itu begitu. Itu kan ekspresi kemarahan, bukan pidato sebagai mengandung nilai-nilai di mana substansi yang akan didapatkan para audien di situ begitu. Ini kan masyarakat Indonesia yang menonton, Bos. Seharusnya mengambil hati masyarakat Indonesia. Itu kan seharusnya seperti itu begitu. Tanpa ya berambisi sana sini begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Nah, setelah Sulawesi kabarnya yang akan menjadi gandang gajah lagi di situ adalah Jawa Tengah. Masa iya PDIP akan kalah di Jawa Tengah? Ini kan pertanyaan yang kemudian bisa menyakiti dari PDIP itu sendiri begitu. Kenapa? Ya karena kita lihat saja bahwa PDIP di Jawa Tengah itu sudah punya kekuatan massa yang sangat luar biasa. Punya pendukung-pendukung yang sangat luar biasa. Tapi bukan tidak mungkin ini akan membolak-balik keadaan. Tapi saya yakin bahwa PDIP ini tetap menguasai Jawa Tengah begitu. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Ada Jokowi saja tahun 2024 masih seorang presiden ya, PS ini masih belum mengantarkan ya ke parlemen begitu kan, walaupun ada Jokowi, apalagi sekarang tidak ada Jokowi dan sebagainya begitu kan ya. Nah di situ tidak hanya di Jawa Tengah, kabarnya di Bali akan menjadi kandang gajah juga ya, karena basisnya adalah basis PDIP. Kenapa selama ini begitu kan ya, yang dipepet di situ adalah Partai Nasdem dengan PDIP. Karena kita lihat saja kekuatan PDIP dengan Nasdem ini yang punya jaringan kuat ya terhadap loyalitas yang kuat terhadap para ketua umum partainya begitu. Tapi tidak semua itu dilakukan sejalan dengan partai begitu. Ahmad Ali keluar dari Partai Nasdem ya, Rusdi Masih juga keluar dari Partai Nasdem misalnya ya. Ini kan menandakan bahwa loyalitasnya kan kelihatan begitu terhadap ketua umum partai. Saya kira politik PDIP, politik Partai Nasdem bukan segampang itu untuk meraup suara banyak nantinya begitu. Tapi kita tunggu saja apakah PSI ini akan lolos di parlemen atau tidak. Saya yakin tidak lolos. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja ketokohan PSI ini perlu di situ. Tidak hanya mengambil pendekatan terhadap partai-partai besar begitu, tapi ketokohannya sangat penting. Apa yang mau ditokohkan di partai PSI itu begitu kan ya, di partai gajah di situ apa yang mau ditokohkan ya. Nah Kaisang ya biasa-biasa aja begitu kan, Jokowi ya biasa-biasa aja di situ begitu, Ahmad Ali ya biasa-biasa aja, tidak punya gagasan secara permanen. Saya yakin partai rakyat ini ya, partai gerakan rakyat yang digagas oleh Anies Baswedan dengan teman-temannya, dia akan selalu permanen. Pendukungnya banyak begitu. 40% saat Pilpres kemarin perolehan suaranya 25% ya kalau nggak salah ya. 25% suaranya yang kemudian ini menunjukkan bahwa begitu banyak begitu kan. Kalau ini masuk kepada partai gerakan rakyat, maka bukan tidak mungkin PS ini akan semakin tenggelam. Karena ada dua partai baru yang kemudian bisa dilihat begitu kan ya, sebagai alternatif di situ begitu. Salah satunya adalah Partai Gerakan Rakyat, Partai Gema ya di situ begitu. Ini sebagai alternatif. Kenapa?
Karena sudah masyarakat Indonesia sudah kelihatan, oh ini Partai Gerindra seperti itu, Partai Golkar seperti itu, Partai Nasdem seperti itu, Partai PDP seperti itu, PSI seperti itu, ya. Terus kemudian Partai Gelora seperti itu, Partai PAN seperti itu, Partai P3 seperti itu, ya, Partai PKB ya seperti itu, begitu kan, ya. Partai Demokrat ya seperti itu. Ini kan sudah kelihatan dan bisa dinilai oleh masyarakat. Orang-orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ya, akibat koalisi-koalisi gemuk mereka, maka orang-orang yang kemudian tidak puas terhadap itu, jalan alternatifnya adalah ya akan memilih gerakan rakyat ini. Ini sebenarnya bagus. Tokohnya Anies Baswedan, gagasannya itu permanen, punya gagasan, punya pengalaman sebagai seorang teknokrat dan sebagainya. Itu ada tokoh di situ. Coba rekam jejak dari PSI begitu kan? Ya kritik Prabowo, ya kritik Anies, kritik macam-macam di situ begitu. Dan inilah gerakan-gerakan yang kemudian menurut saya pribadi rekam jejak itu pasti ada begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi tapi kita lihat saja masyarakat kan masih melihat begitu kan ya. Ini Rusdi Masih disebut Raja Juli sebagai Jokowi Sulawesi ya. Ya kata siapa mau dicap sebagai Jokowisme atau siapa ya terserah dong. Nggak ada masalah begitu kan. Tapi yang terpenting mungkinkah akan bisa meraup suara ya. Ya, Kaisang ini menuturkan bahwa begitu PSI akan menjadi partai besar. Kabarnya akan menjadi partai besar. Kita tunggu saja apakah benar akan menjadi partai besar di situ ya. Tapi masyarakat hari ini perlu juga begitu pandangan terhadap PSI begitu kan. Karena selama ini apa sih yang dirasakan oleh masyarakat terhadap PSI ini kan itu logikanya begitu kan ya. Ya, cara-cara politik Ahmad Ali ini saya kira ini pas ya dengan tatanan masyarakat begitu kan. Artinya lemah lembut, santai, menanggapi tidak begitu agresif, ya, menanggapi santai begitu kan. Kan itu yang dibutuhkan oleh partai sebenarnya. Inilah jalan satu-satunya begitu. Makanya saya berpikir bahwa kalau PSI masih terlalu ambisi dengan kader-kader seperti itu, misalnya dengan nuansa-nuansa masih mengkritik sana sini, tapi tidak akan lolos di parlemen, ya buktikan aja nanti begitu. Makanya ditantang oleh publik, ayo dong tunjukkan ya PSI yang dulu sering kritik Anies Baswedan, kenapa Pramono tidak dikritik hari ini? Itu tantangan dari masyarakat sebenarnya. Ya inilah yang terjadi pada dunia politik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.